atas kesuksesan ini. Belum sukses, saya rasa masih biasa-biasa saja. Yang selalu memberikan saran, tambah ya sedikit. Boleh. Dan saya sudah jadi kakek gaul, kita harus mempunyai target untuk lulus dengan baik, kemudian bisa berkiprah, bekerja. Kembali lagi dalam Idialog, Identitas Berdialog bersama saya Nur Mutmainah. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu guru besar Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang kemarin baru saja berhasil meraih penghargaan dalam MURI sebagai penulis buku teknik bandar udara dan transportasi terbanyak, yaitu Profesor Insinyur Sakti Aji Adisasmita MSI MNSC PhD. Nah, atas pencapaian yang berhasil Prof raih kemarin, mungkin kami akan sedikit melakukan sesi tanya jawab terkait hal tersebut. Mungkin bisa langsung saja, Prof, saya mulai. Sebenarnya awalnya bagaimana sih memulai ketertarikan dalam dunia menulis dan menghasilkan karya-karya yang sudah banyak ini? Mungkin bisa diceritakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kedatangan adik-adik dari Identitas Unhas ya. Jadi awal mula daripada saya menulis itu dimulai tahun 2011. Waktu itu dalam rangka pencapaian jabatan fungsional guru besar, saya memilih atau ingin mencapai nilai kum yang lebih besar, yaitu dengan cara menulis buku. Nah, mulai dari situ saya sempatkan untuk menulis buku terkait airport dan transport. Nah, setelah itu saya persiapkan diri, kemudian membuat poin-poin penting terkait isu-isu airport dan transport terkini yang futuristik, dan memang saya targetnya itu selain untuk pencapaian guru besar, saya ingin menulis buku dalam skala nasional, sehingga mulailah saya mengejar target itu. Dan alhamdulillah dengan dengan rumus time management sama dengan 30 MP plus 30 mm itu saya terapkan setiap hari. Jadi sempatkan 30 menit setelah sholat subuh itu pagi, kemudian 30 menit sebelum pada saat malam itu sebelum tidur saya siapkan 30 menit. Saya tulislah poin-poin penting. Saya selalu membawa note, ini menulis poin-poinnya. Mungkin tiap hari itu setengah halaman atau satu halaman, jadi frekuensinya rutin. Saya tidak pernah luangkan waktu berjam-jam, tapi cukup waktunya sebentar, tetapi rutin setiap hari, akhirnya bisa menghasilkan buku terkait airport dan transport. Dan alhamdulillah beberapa waktu lalu bisa mendapat rekor MURI. Ya baik Prof, selama perjalanan panjang karir Prof dalam menulis, ada tidak sih hambatan atau tantangan sendiri yang Prof lalui? Sebenarnya hambatan dan tantangan sebenarnya tidak boleh dikata tidak ada ya, karena ya itu tadi saya menerapkan manajemen waktu, kemudian terutama itu manajemen stres juga ya, karena kan kadang tugas kampus, tugas membuat jurnal, membuat buku, kemudian tugas misalnya ada kegiatan di luar, misalnya kajian-kajian terkait perencanaan, pembangunan, pengembangan bandar udara dan infrastruktur transportasi lainnya, jadi banyak tugas yang menumpuk. Nah, ini salah satu cara untuk mengatasi stres dan mengatasi kendala dan masalah itu dengan itu penerapan manajemen waktu yang tadi saya sampaikan. Adapun ada kendala, ada masalah, bisa dicari jalan keluarnya. Baik Prof. Dari beberapa buku yang sempat Prof tadi sebutkan, kenapa sih dari sejak awal tertarik dalam bidang transportasi khususnya di bandar udara, Prof? Jadi berangkat dari
kondisi tanah air ini. Kemudian kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan ya. Nah, untuk menghubungkan pulau-pulau, kawasan, wilayah di Indonesia ini, subsektor transportasi itu sangat berpengaruh secara umum, baik darat, laut, tetapi secara khusus adalah subsektor transportasi udara yang dapat menghubungkan satu wilayah ke wilayah yang lain, satu kota ke kota lain di Kepulauan Indonesia ini untuk angkutan penumpang dan angkutan barang adalah subsektor transportasi udara. Makanya saya tertarik ke subsektor transportasi udara itu. Apa saja sih lagi yang Prof sendiri tertarik untuk membahas di tulisan-tulisan selanjutnya selain moda transportasi udara? Jadi secara umum itu seluruh aspek transportasi baik darat, laut, udara, dan transportasi pipa. Nah, kebetulan juga selain mengajar di bidang transport dan airport, sering juga terlibat dalam kajian-kajian perencanaan, pembangunan, pengembangan sistem transportasi di Indonesia, baik di Kementerian Perhubungan, Litbang Perhubungan, ataupun dinas-dinas perhubungan, sering juga di-hire atau diajak untuk merencanakan bagaimana sistem transportasi laut, darat, udara di Kuala Lumpur, begitu kan. Pernah juga merencanakan bagaimana infrastruktur laut, pelabuhan itu di Timur Tengah. Jadi selain mengajar, kadang-kadang juga ya pergi di-hire di beberapa negara di ASEAN ini. Ya, baik. Berarti selama benefit selain menghasilkan banyak-banyak karya, Prof, dengan tulisan yang Prof buat juga mengantarkan Prof ke berbagai negara ya, Prof? Iya, jadi ya sering itu selain mengajar, kemudian di-hire merencanakan transport, sering juga untuk ikut dalam international conference. Biasanya hampir setiap tahun saya mengikuti konferensi dunia transportasi udara. Pernah ikut di Abu Dhabi, kemudian ikut konferensi dunia transportasi udara di Taiwan, pernah di Australia, pernah juga di Portugal dan Italia. Jadi, nah kebetulan paper saya ini ada 4 paper di accepted untuk dipresentasikan di konferensi dunia transportasi udara di Kobe, Jepang, Juli nanti. Jadi walaupun sudah mencapai jabatan fungsional guru besar, tetapi memang harus tetap berkarya gitu ya, menulis itu kan, karena harus diasah terus itu ya, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional. Maka saya sarankan untuk adik-adik mahasiswa itu, ayolah menulis. Karena kan kita tahu bahwa Allah kan berfirman itu kan dalam surat Al-Alaq kalau nggak salah ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah ya, menulis, membaca itulah yang paling penting, karena pepatah mengatakan bahwa belajarlah selama hayat di kandung badan. Jadi harus menulis gitu ya. Mulai dari siswa, mahasiswi itu, sehingga bisa berkiprah secara nasional, karena ke depan ini dunia semakin kompetitif, sehingga bidang akademik, bidang pendidikan ini sangat penting. Selama merintis karya-karyanya Prof, bagaimana sih dukungan dari keluarga atau kerabat terdekat selama proses penulisan ini dan meraih berbagai penghargaan? Nah, ini bagus sekali, ini penting sekali, karena tidak mungkin saya bisa mencapai semua ini tanpa dukungan keluarga. Jadi tentunya yang mendukung itu adalah almarhumah ibu saya, itu namanya Andi Hafsapaki, kemudian almarhum bapak saya, itu dosen ekonomi juga, Profesor Raharjo Adisasmita. Ibu dan ayah saya lah yang selalu memberikan support atas kesuksesan ini. Belum
belum sukses, saya rasa masih biasa-biasa saja. Yang selalu memberikan saran, dan juga almarhumah ibu mertua saya, Andi Nurhayati, dan ayah mertua saya, almarhum Profesor Andi Hasan Walinono, yang pernah juga jadi rektor Unhas ya. Dan tentunya yang paling berperan itu, dan yang saya merasa yang doktor dan profesor itu bukan saya, dialah istri saya gitu, namanya Andi Pancawati Walinono gitu kan. Itu yang selalu memberikan semangat, memberikan dorongan, dan juga dalam tanda kutip mengomeli ya, kalau saya agak malas ya. Saya ingat sekali waktu di Australia, banyak sekali peran istri saya itu yang selalu mendorong. Bahkan kalau saya mau ke kampus, mau asistensi atau mau belajar, istri saya itu yang mengantar di mobil. Dia tunggu di bawah, saya naik mengajar, saya naik berdiskusi. Jadi dokter dan guru besar saya itu bukan saya, istri saya lah yang mestinya yang mendapatkan gelar tersebut dan jabatan fungsional tersebut. Saya sih biasa-biasa saja, hanya karena banyak saran dan dorongan dan semangat dari keluarga besar saya, terutama almarhumah ibu saya, almarhum bapak saya, almarhumah ibu mertua saya, almarhum bapak mertua saya, dan istri saya, dan juga anak-anak saya. Saya punya anak 3. Yang pertama Aisyah Natasha, kemudian yang kedua Andi Ahmad Islam, kemudian yang ketiga itu Muhammad Alif Ramadan. Dan saya boleh tambah ya sedikit? Ya, boleh. Dan saya sudah jadi kakek gaul. Saya anak saya Aisyah Natasha itu kawin dengan orang Denmark, namanya Magnus Bjerregaard gitu ya. Jadi saya sudah punya cucu. Kalau dari Prof sendiri, apa kedepannya akan ada hal lain yang ingin dicapai atau diraih lagi Prof dalam jangka panjang mungkin? Ya itu tadi seperti ya pepatah yang mengatakan kan, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, tetapi tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Jadi ya itu tadi, tetap harus berkarya maksimal secara formal sebagai pengajar, tetap meningkatkan kualitas, meningkatkan mutu, mengajar, meneliti, menulis buku, menulis jurnal, tetapi di samping itu harus meningkatkan lagi kualitas dalam hal pendidikan agama. Itu yang paling penting. Bagaimana menaikkan pengetahuan agama itu secara berkualitas dan semakin baik lah, karena kan hidup ini kan sementara gitu. Hidup sementara. Nah kalau bisa masih pengen lagi sekolah S3 terkait ilmu agama ya, begitu. Itu kira-kira rencana-rencana ke depan. Tapi mudah-mudahan semua ini kan Allah yang mengaturnya. Mudah-mudahan masih diberi umur yang panjang dan bisa diisi yang bermanfaat, yang positif. Oh, iya. Mungkin sudah ke pertanyaan terakhir, Prof. Apakah ada yang ingin disampaikan kepada seluruh Sivitas Akademika Unhas yang sekarang sedang berproses dalam menghasilkan karya-karyanya atau sedang berproses untuk belajar menulis? Bisa mulai dari mana? Atau mungkin ada saran dari Prof? Nah, saya berpesan saja kepada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi untuk persiapkan masa depan dimulai dari semester 1 bangku kuliah. Kita harus persiapkan bagaimana kita jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kita harus mempunyai target untuk lulus dengan baik, kemudian bisa berkiprah, bekerja, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi di tingkat nasional dan internasional. Kuncinya adalah mempersiapkan diri sejak semester 1. Belajarlah, tetapi tidak perlu berjam-jam, tetapi sedikit demi sedikit, yang penting rutin ya, setiap hari. Kemudian jangan lupa
adik-adik mahasiswa dan mahasiswi tidak hanya selesai di tingkat S1 tetapi harus melanjutkan juga di tingkat S2 dan S3 karena dunia persaingan ke depan ini semakin keras, semakin tinggi sehingga perlu persiapan. Tidak hanya pendidikan formal tetapi pendidikan informal juga dan ditunjang juga dengan kemampuan berbahasa. Sekian untuk dialog hari ini. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Atas waktu yang diberikan, cerita yang dibagikan oleh Prof itu memotivasi kita semua. Semoga kedepannya kita juga termotivasi untuk menghasilkan lebih banyak karya dan berproses dalam menulis. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman IDEN semua, saya Sakti Aji Adisasmita, dosen Departemen Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Untuk teman-teman IDEN semua, ayo kita berkarya, rencanakan masa depan kita dengan baik. Dan untuk teman-teman IDEN semua, mahasiswa dan mahasiswi, saya terbuka lebar untuk berdiskusi. Saya undang ke ruangan saya, kita ngopi-ngopi bersama.